freeintromusic.com layout track. This is a demo set of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. Berdasarkan data dari Global Burden of Cancer yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia tahun 2020, menyatakan bahwa terdapat 400.000 kasus kanker baru dari 270 juta penduduk di Indonesia dan sebanyak 230 kasus kematian. Kanker termasuk ke dalam penyakit tidak menular yang menjadi beban ganda epidemiologi di Indonesia dan penyebab kematian terbesar kedua setelah penyakit kardiovaskuler. Penggunaan radioisotop ini menjadi salah satu pengobatan yang tepat untuk penderita kanker. Pengaplikasian radioisotop menggunakan senyawa kompleks radioaktif yang dikaitkan dengan ligan serta dapat mengikat kuat logam radioaktif tersebut dan bersifat stabil. Senyawa kompleks adalah senyawa yang terdiri atas atom pusat dan ligan. Ligan merupakan ion atau molekul netral yang mempunyai atom-atom donor yang dikoordinasikan dengan atom pusat. Obat anti kanker biasanya adalah senyawa organik, sedangkan senyawa anorganik masih sedikit digunakan dalam obat anti kanker. Ini contohnya cisplatin dan karboplatin yang termasuk senyawa kompleks. Dalam dunia kedokteran, radioisotop digunakan sebagai sumber radiasi. Sterilisasi radiasi lebih sempurna dalam mematikan mikroorganisme karena tidak meninggalkan residu bahan kimia. Berbagai jenis tumor atau kanker dapat diterapi dengan radiasi. Sebenarnya, baik sel normal maupun sel kanker dapat dirusak oleh radiasi, tetapi sel kanker atau tumor ternyata lebih sensitif. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya senyawa kompleks bermanfaat dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu obat anti kanker, di mana latar belakangnya yaitu semakin hari semakin meningkatnya penderita kanker di Indonesia. Prevalensi kanker di Indonesia ini terjadi pada usia 35 tahun, di mana semakin meningkatnya prevalensi ini menjadi masalah untuk pengobatan bagi penderita kanker. Maka dibutuhkan pengobatan-pengobatan yang tepat untuk mengatasi kanker tersebut, yaitu dengan radioisotop dan kemoterapi. Penggunaan radioisotop ini memanfaatkan teknologi nuklir, di mana pada radioisotop terdapat pancaran sinar alfa, beta, dan gamma yang berfungsi untuk menghambat perkembangan dan pertumbuhan sel kanker yang ada di dalam tubuh sampai sel tersebut mati. Dalam pengaplikasiannya, radioisotop menggunakan senyawa kompleks. Selain penggunaan radioisotop sendiri, pengobatan kanker dapat dilakukan dengan kemoterapi yang bertujuan untuk merusak secara selektif sel kanker tanpa mengganggu aktivitas sel normal. Di kemoterapi ini juga menggunakan senyawa kompleks, salah satunya itu senyawa organik dan anorganik. Senyawa anorganik berperan sebagai agen sitotoksik karena dapat dimodifikasi. Selain sebagai ligan, logamnya juga dapat divariasikan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus memanfaatkan senyawa anorganik sebagai alternatif obat anti kanker untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat dari kita belajar arti penting radioisotop dalam pengobatan kanker? Tujuan dan manfaat kita belajar arti penting radioisotop dalam dunia kanker adalah kita pasti akan lebih tahu mengenai apa itu radioisotop, bagaimana perannya di dalam kedokteran, dan juga kita dapat mengidentifikasi senyawa kompleks yang ada di dalam radioisotop tersebut. Yang selanjutnya adalah senyawa kompleks. Senyawa kompleks tersusun atas atom pusat dan ligan. Atom pusat bisa berupa logam transisi, alkali, ataupun alkali tanah. Ion atau molekul yang memiliki atom-atom donor yang dikoordinasikan dengan atom pusat disebut dengan ligan. Dalam radioisotop, senyawa kompleks memiliki peran untuk mengikat suatu ligan. Senyawa kompleks dapat mengikat kuat logam transisi dan juga bersifat stabil. Dalam pembuatan senyawa kompleks radioaktif sering digunakan ligan makrosiklik. Ligan 1,47-triazasikloonana 1,47-triasetat atau nota merupakan salah satu contoh dari ligan makrosiklik jenis poliaza yang sering digunakan sebagai prekursor pembentukan senyawa kompleks dalam pengaplikasian pengobatan medis berbasis radiodiagnosis ataupun radioterapi. Radioisotop adalah isotop dari zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi. Radioisotop ini dapat terjadi secara alamiah maupun buatan, di mana radioisotop
radioisotop alamiah tentunya akan lebih mahal daripada radioisotop buatan. Hal ini karena proses pemurniannya. Nah, akhir-akhir ini penggunaan radioisotop sudah sangat berkembang dengan pesat, baik dalam bidang industri, teknik, teknologi, ilmu pengetahuan, kedokteran, hidrologi, dan lain sebagainya. Nah, di antara pemanfaatan radioisotop pada bidang-bidang lainnya, pemanfaatan radioisotop dalam bidang kedokteran adalah yang memiliki syarat yang paling tinggi. Hal ini karena pengaplikasiannya atau sasarannya adalah manusia yang tentunya membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang lebih tinggi dibandingkan pada bidang-bidang yang lainnya. Nah, dalam kedokteran, radioisotop biasa digunakan sebagai sumber radiasi. Yang pertama adalah sterilisasi radiasi. Radiasi pada dosis tertentu dapat mematikan organisme, sehingga dapat digunakan sebagai sterilisasi alat-alat kesehatan. Di mana keunggulan sterilisasi menggunakan radiasi adalah lebih efektif dan lebih sempurna dibandingkan dengan teknik-teknik yang lainnya. Yang kedua adalah untuk terapi sel tumor atau sel kanker. Nah, sel tumor atau sel kanker ini ternyata lebih sensitif atau lebih mudah rusak apabila diradiasi, sehingga radiasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mematikan sel tumor atau sel kanker. Dalam pemanfaatan senyawa kompleks dalam radioisotop sebagai obat anti kanker, tentu membutuhkan analisis yang ekstra teliti, akurat, dan sesuai dengan manfaat dari masing-masing unsur. Apabila dalam pemanfaatan atau penggunaan unsur senyawa kompleks disalahgunakan, maka dapat berakibat fatal untuk penyakit tertentu. Kesimpulannya, kanker merupakan salah satu permasalahan kesehatan terbesar di Indonesia. Hal ini mengharuskan adanya metode pengobatan guna menahan laju perkembangan sel kanker dengan memanfaatkan teknologi nuklir menggunakan radioisotop. Ligan merupakan ion atau molekul netral yang mempunyai atom-atom donor yang dikoordinasikan dengan atom pusat. Yang pertama, identifikasi senyawa kompleks. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang tersusun dari atom pusat dan ligan. Atom pusat bisa berupa logam transisi, alkali, atau alkali tanah. Ikatan inti dan ligan bersifat kovalen. Faktor pH dapat mempengaruhi pembentukan kelat logam yang kuat. Laju yang kedua, radioisotop. Radioisotop adalah isotop yang dari zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi. Dapat terjadi secara alamiah ataupun disengaja, dan bisa dibuat sesuai dengan keperluan. Dalam dunia kedokteran, radioisotop digunakan sebagai sumber radiasi. Dalam radioisotop, senyawa kompleks memiliki peran untuk mengikat suatu ligan. Senyawa kompleks dapat mengikat kuat logam radioaktif tersebut dan juga bersifat stabil. Dalam dunia kedokteran, radioisotop digunakan sebagai sumber radiasi, yaitu 1. Sterilisasi radiasi yang lebih sempurna dalam mematikan mikroorganisme karena tidak meninggalkan residu bahan kimia. Yang kedua, terapi tumor atau kanker. Nah, berbagai jenis tumor atau kanker dapat diterapi dengan radiasi. Sebenarnya, banyak sel-sel normal maupun sel kanker dapat dirusakkan oleh radiasi, tetapi sel kanker atau tumor ternyata lebih sensitif.